Ya, hari ini Mister tidak sendiri teman-teman, ditemani Mem Elga dan Mem Ivana, tapi Mem Elga ada kendala di jaringan ya, jadi karena ada kendala dimohon izin off camera ya. Oke, selamat datang Mem Ivana ya. Perlu diketahui teman-teman, nanti Mem Ivana ini nanti juga akan membantu kalian ya, membimbing kalian ya ke depan terkait dengan pembelajaran personal development di kelas 11 bersama dengan Mem Elga gitu ya. Ya, oke, baik. Kita sambil menunggu teman yang lainnya supaya kita tidak kehilangan waktu. Kita akan mulai saja ya. Baik. Hari ini Mister akan menyampaikan materi dengan topik Christian leadership ya. Jadi terkait dengan kepemimpinan Kristen gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran dari Christian leadership ini adalah siswa dapat memahami dan menerapkan karakter kepemimpinan Kristus di dalam kehidupannya ya. Jadi kita berharap teman-teman semua para siswa dapat menerapkan bagaimana kepemimpinan Kristen itu ada dalam kehidupan kita ya. Banyak hal yang bisa kita pahami dan pelajari bersama-sama nantinya ya. Sebelum mulai kita mau berdoa dulu ya. Saya minta tolong salah satu teman bisa memimpin kita ya. Mungkin dari Brenda, silakan Brenda bisa memimpin kita dalam doa ya. Yuk, mari kita berdoa. Silakan, Brenda. Ya Tuhan, hari ini kami akan memulai pelajaran Pedipro, berkati kami dari awal hingga akhir pelajaran. Semoga berjalan lancar. Amin. Terima kasih, Brenda. Oke, baik, teman-teman. Mungkin manakala kalian ingin mencatat, silakan boleh dicatat ya. Nah, kita akan melihat bersama-sama dari konsep dasar kepemimpinan Kristen ya. Yang pertama, teman-teman, ini mungkin juga sering diajarkan kalian di gereja atau di persekutuan ya, bagaimana bahwa kepemimpinan Kristen itu dipilih dan ditetapkan Allah gitu ya. Jadi memang ada satu bentuk arahan dari Tuhan bagi setiap kita yang dipilih dan ditetapkan oleh Allah gitu ya. Dan apakah pemimpin itu dilahirkan atau dibentuk ya? Seorang bisa dilahirkan dengan bakat kepemimpinan ya, bisa dilahirkan dengan bakat kepemimpinan, namun akan efektif bila dia dibentuk ya dengan adanya kesempatan dan latihan dan pengalaman. Jadi penting buat kita semuanya ketika kamu menjadi seorang pemimpin itu teman-teman tidak hanya serta-merta kemudian muncul tiba-tiba jadi seorang pemimpin ya, bukan, tetapi ada hal yang harus diberikan ya, yang diberikan latihan, kesempatan untuk memimpin gitu ya. Maka dari itu ketika teman-teman ada hal-hal di mana ada kerja kelompok, di mana ada organisasi, siapapun di antara kalian itu adalah pemimpin, termasuk ketika kalian ada dalam diri kalian sendiri gitu ya. Dalam diri kalian sendiri itu kalian sebagai seorang pemimpin dipilih dan ditetapkan Allah gitu ya. Nah, contohnya Musa, gitu ya. Kita tahu Musa yang membawa bangsa Mesir, bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, gitu ya. Bangsa yang di tanah Mesir, itu dia dengan luar biasanya, walaupun sebenarnya ada kegagalan, gitu ya. Dia tidak mampu membawa sampai dengan tanah perjanjian, tapi dia tetap adalah seorang pemimpin, ya. Contohnya. Nah, yang tadi pertama dipilih ditetapkan Allah, gitu ya. Ada satu hal yang menjadi panggilan di sana juga, ya. Yang kedua adalah kerinduan beban untuk memimpin. Nah, ini yang perlu kalian tekankan ya, ditekankan untuk kalian. Jadi ada kerinduan dan beban untuk memimpin karena nggak semua orang, memang seorang dipilih untuk ditetapkan jadi orang pemimpin, tetapi nggak semua orang itu punya beban, punya kerinduan. Kadang-kadang enggak lah, jangan aku lah, aku nggak siap dengan segala macam bebannya, nggak siap dengan segala macam tanggung jawabnya. Kadang-kadang seperti itu. Padahal seorang pemimpin itu ya secara rohani menyadari bahwa tugas beban tanggung jawab itu bukan merupakan apa ya sebuah beban ya, tetapi bersedia berkorban gitu ya, karena bahkan hal yang susah pun ya, bahkan menderita pun itu kita menjalankan kehendak Allah dalam pelayanan gitu ya. Seperti kita tahu Nabi Nehemia, Martin Luther gitu ya, yang membawa perubahan dalam kekristenan gitu ya. Dan yang ketiga, mengutamakan fungsi bukan jabatan gitu ya. Makanya dikatakan dalam firman Tuhan pemimpin itu seperti hamba ya, sebagai seorang hamba ya. Bukan berarti kemudian kita itu bisa seenak-enaknya gitu ya. Karena tahu aku pemimpin, kamu harus tahu aku sebagai pemimpin kamu begini-begini, enggak bisa seperti juga ya. Harus berfungsi menjalankan perannya ya. Bukan mengutamakan pangkat dan jabatan ya, tetapi prioritas utamanya adalah mengutamakan apa ya, bagaimana kerja dan bukan imbalan gitu ya, bagaimana kita melayani sesungguhnya gitu ya.
Seperti itu, kalian bisa buka di Lukas 17 ayat 10 nantinya, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya kita akan dengarkan salah satu sharing dari guru kita ya tentang teladan Yesus dalam kepemimpinan gitu ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Teladan kepemimpinan yang ditujukan oleh Yesus adalah kepemimpinan yang melayani, bukan kepemimpinan yang otoriter, memerintah, memaksakan kehendak, bukan. Tapi dia justru melayani. Salah satu contohnya ditunjukkan ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Makna secara harfiah menunjukkan jelas bahwa Yesus yang Tuhan, Yesus yang guru, yang memiliki posisi lebih tinggi, dia mau merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya. Padahal basuh kaki kalau di kebiasaan orang Yahudi itu menunjukkan sebuah penghormatan bagi tamu yang baru datang jauh dan berkunjung ke rumah. Harusnya muridnya yang membasuh Yesus, tapi Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dan akhirnya di Filipi 2 juga dikatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perkataan yang sama seperti yang Yesus lakukan, sehingga Allah mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Jalan ke atas, arahnya ke bawah. Untuk jadi pemimpin harus melayani, harus turun ke bawah. God bless you. Ya, mantap ya. Jadi pola kepemimpinan Kristen itu bicara tentang kepemimpinan seorang hamba yang mau melayani, bukan untuk dilayani. Ya, seperti dikatakan Tuhan itu lebih dulu melayani kepada kita semua, ya, melayani dengan sungguh, gitu ya. Jadi kalau kita lihat dalam kepemimpinan Kristen itu, teman-teman, ketika kamu menjadi seorang pemimpin, belajarlah untuk menjadi pemimpin yang rendah hati, ya. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ya, ketika ia membasuh kaki murid-muridnya itu, ya. Jadi ini bentuk pelayanan pemimpinan yang sejati, teman-teman. Jadi dari sini kita belajar konteks awalnya, ya, bagaimana kita bisa dipilih, ditetapkan Tuhan, gitu ya. Tidak mengutamakan fungsi jabatan, tapi melainkan fungsi kita sendiri, gitu ya. Dan kemudian yang terpenting adalah ada satu kata kunci, yaitu merendah hati, ya, memiliki kerendahan hati, ya, dan kebesaran hati dalam melayani, gitu ya. Jadi bukan kita tuh meminta pujian, mengharapkan pujian, gitu ya, atau mungkin kita mengharapkan orang itu bisa, oh ini loh seorang pemimpin yang hebat, bla bla, enggak seperti itu ya. Tapi kita bagaimana cara kita bisa rendah hati dengan hal-hal yang ada. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama-sama, teman-teman ya. Jadi dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 8 panjang ayatnya ya. Tapi satu hal yang paling penting di situ adalah yang poin di ungu-ungu ini ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang apa? Hamba, gitu ya. Jadi akan lebih senang teman-teman ketika menjadi apa ya? Istilahnya pemimpin itu kalian mau menjadi seorang pemimpin gimana sih gitu ya. Kadang-kadang kita tuh merasa kayak jadi sosok yang kuat gitu ya. Jadi sosok yang luar biasa. Padahal sebenarnya kalau kita mau belajar bersama-sama untuk kita bisa menjadi pemimpin itu kita harus merendahkan diri kita ya. Bukan yang sombong gitu ya, bukan, tetapi akhirnya kita bisa meneladani Yesus sebagai pemimpin yang sejati. Yang lalu teman-teman pasti sudah belajar ya, ada satu video yang saya kasih ke kalian terkait dengan kepemimpinan Kristen yang dialami oleh Yesus sendiri ya. Teman-teman sudah banyak menulis itu, saya sudah baca di komen-komen kalian, itu luar biasa ya. Hampir semuanya itu menyebutkan hal-hal yang baik gitu ya, bagaimana jadi seorang pemimpin. Luar biasa. Nah, ini bagaimana konsekuensi ya, konsekuensi ketika kita menjadi pemimpin ya. Perhatikan, ketika kamu jadi seorang pemimpin atau sekarang aku jadi pemimpin ya, dalam hidupmu, dalam kamu berhadapan dengan orang, berhadapan dengan anak buah, anggota ya, orang-orang sekitar, konsekuensinya adalah pertama, melayani dengan kasih dan bukan memerintah dengan otoriter. Jadi jangan suka saling tunjuk gitu ya, kamu ya melakukan ya, bukan itu gitu, tapi melayani dengan kasih. Kadang dikasih contoh, kita tuh memberi contoh dulu ke orang yang menjadi anak buah kita, anggota kita, atau orang di sekitar kita gitu ya. Kemudian yang kedua, bergantung total kepada Allah gitu ya, bukan kepada manusia. Jadi sepenuhnya teman-teman kita menjadi seorang pemimpin Kristen itu seperti di awal tadi ya, bahwa kamu ditunjuk Allah itu sudah menjadi ketetapan Tuhan bahwa kamu menjadi seorang pemimpin. Maka dari itu kekuatan yang sesungguhnya itu bukan karena kuat dan gagahmu, tetapi bergantung total kepada Allah, bukan kepada manusia, gitu ya. Jadi akan menjadi lelah. Coba bayangkan, ketika kamu memimpin, jadi seorang pemimpin, kemudian di tengah perjalanan ada masalah, kemudian kamu sakit hati, akan makin lelah. Tapi coba ketika kamu jadi seorang pemimpin, bergantung total kepada Tuhan. Sepenuhnya saya percaya kepada Tuhan dengan apa yang terjadi, aku menyerahkan sepenuhnya Tuhan gitu ya. Aku percaya kepadamu
membawa organisasi ini, membawa komunitasku, membawa orang yang kupimpin, itu bergantung total pada Allah, itu akan beda. Kamu nggak akan udah lelah, kamu nggak akan kepahitan, nggak akan kecewa gitu ya. Dan yang paling penting yang ketiga adalah apa yang kita lakukan ketika kita menjadi seorang pemimpin adalah mempermuliakan Allah dan bukan diri sendiri. Nah, gitu ya, perhatikan ya. Mempermuliakan Allah dan bukan diri sendiri. Enak pokoknya 3 hal ini kalau kalian bisa melaksanakannya ya. Depend on God 100% ya. Gitu. Oke? Setuju ya? Oke, perbandingannya. Ya, perbedaannya kalau pemimpin secara alamiah mengandalkan kekuatan sendiri dan secara rohani mengandalkan kepada Allah, ya ini perbedaannya. Lebih percaya pada diri sendiri atau percaya pada Allah? Ya. Lebih fokus mengenal orang atau mengenal orang dan Allah? Ya, bagaimana kita bisa memperkenalkan gitu ya kepada orang-orang itu? Kayaknya kita lebih, kalau secara alamiah, secara momentumnya diri sendiri itu ya akhirnya apa? Kadang suka mengambil keputusan sendiri ya, berusaha mencari kehendak, atau kalau rohani berusaha mencari kehendak Allah, ya itu bedanya apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan yang paling terlihat sikap ambisius kalau misalkan kita mengandalkan kekuatan sendiri ya. Kalau misalkan secara rohani tidak menonjolkan diri gitu ya. Jadi cara-cara yang diciptakan kalau misalkan alami kita sendiri mengandalkan kekuatan sendiri lebih individualis ya daripada kita mengikuti cara Tuhan gitu ya. Jadi sepenuhnya mari kita belajar bersama-sama untuk kita melihat bukan suka menyuruh orang lain ya, tetapi suka mentaati Allah. Ya. Didorong oleh pertimbangan pribadi itu kalau suka fokus pada diri sendiri gitu ya. Tapi kalau kamu kemudian Kristen mengarahnya pada didorong oleh kasih kepada Allah dan manusia gitu ya. Jadi bagaimana kamu bisa melihat seorang pemimpin-pemimpin yang ada di pemerintahan itu kan kita bisa melihat ya kalau mereka fokus pada diri sendiri ya pasti otomatis mereka akan mengupayakan kekayaan sendiri ya, melakukan tindakan-tindakan yang kurang tepat gitu ya. Sedangkan kalau secara rohani ya dia bergantung kepada Allah sepenuhnya. Nah, kepribadian dan kepentingan Kristen ini Mr. garis bawahi di situ 1 Timotius 4 ayat 16 dikatakan awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kita sebagai seorang Kristen tentunya kita harus punya integritas ya. Integritas apa yang menjadi integritas kita ya. Bagaimana kita bisa tetap ada dan berada di jalan yang benar gitu ya. Jadi itu akan membawa kita untuk memiliki wibawa rohani. Jadi ketika ada orang gitu ya, aku melihat kalau ada pribadi pemimpin ini gitu, aku kalau misalkan contohnya Walter seorang pemimpin gitu, Walter ya, aku melihat Walter ini dia sangat berwibawa gitu ya. Jadi orang tuh pasti otomatis langsung akan rela ngikutin dia. Gitu. Seperti ketika Yesus memanggil murid-muridnya itu, Petrus ikutlah aku. Gak ada yang bertanya, langsung dia ikut. Gitu ya. Jadi ada kesan-kesan yang baik, kesan-kesan yang meninggalkan orang itu cepat percaya gitu ya. Nah, kita lihat ada satu tokoh ya, Ahok ya, kita melihat bagaimana kehidupannya yang awal-awal bagaimana kita diam tetap menjaga integritasnya ya. Walaupun mungkin kemudian ada hal-hal tertentu yang kemudian akhirnya dia ada sesuatu hal yang membuat dia tersingkir gitu ya dari apa yang ada dari musuh-musuhnya ya, baik secara partai, secara pemerintahan ya. Tapi kita melihat bagaimana ketegaran dia dalam wujud nyatakan kepemimpinan Kristen dalam hidupnya gitu ya. Banyak tokoh-tokoh Kristen yang kita bisa munculkan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, Keluaran 15 ayat 21 dikatakan ya penting ini ya, orang yang harus dipilih untuk menjadi umat Israel adalah orang-orang milik ini ya, pemimpin-pemimpin Kristen ya, memiliki integritas diri ya. Bagaimana hubungan dengan diri dan bagaimana memandang diri. Artinya apa? Kita cakap ya, tahu apa yang menjadi kebutuhan, kemampuan kita. Ada integritas rohani, bagaimana hubungan pribadi kita dengan Allah ya. Kenapa? Takut akan Allah itu komitmen ya, komitmen kita kepada Allah ya. Kemudian ada integritas sosial, bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Seorang pemimpin Kristen harus dapat dipercaya dong, ya toh. Jadi bukan kemudian kalau ada temannya cerita sesuatu hal, di sana diceritain, di sini ceritain, padahal itu hal-hal yang nggak boleh disampaikan, harus bisa dipercaya gitu ya. Ketika melakukan segala sesuatu gitu ya, kita bisa dengan tepat melakukannya. Integritas ekonomi juga demikian ya. Jadi jangan sampai ada namanya suap gitu ya, kemudian ada hal yang kurang tepat gitu ya. Kemudian ada integritas kerja. Jadi kalau misalnya teman-teman sekarang jadi sebagai pelajar, kemudian ditunjuk dari ketua OSIS, ditunjuk dari ketua di gereja, ya teman-teman harus punya kemampuan 300% ya, bukan
Bukan kemudian, Ustaz, aku kan nggak bisa, aku ya punya aku 100% ya tak bagi 30% ketua OSIS, 30% gereja, 30% komunitas, nggak bisa gitu. Nah, teman-teman harus punya integritas. Jadi memimpin dengan sikap yang adil gitu ya. Jadi nggak dibagi-bagi begitu yang jadi 100% untuk semuanya. Nah, perhatikan teman-teman, dalam 1 Timotius 3 ayat 1-13 itu dikatakan ada banyak macam hal ya. Dari sosial, moral, mental, kepribadian, secara hubungan dengan keluarga, kedewasaan. Itu kita semua belajar bahwasanya menjadi seorang pemimpin itu kita harus siap dengan kondisi apapun gitu ya. Jadi benar-benar bisa menjadi teladan buat semua orang gitu ya. Nah, kepemimpinan Kristen secara kepribadian ya pasti dia harus jujur. Kemudian dia bisa menjaga kesucian, gitu. Apalagi anak-anak muda remaja ya. Artinya kalau sudah berhubungan punya pacar atau mungkin ketika kamu lagi dekat sama teman cowok atau cewek, yang cewek dengan cowok, yang cowok dengan cewek ya harus menjaga kesucian. Jangan sampai kemudian kita jatuh dalam dosa yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Memiliki pendirian rohani yang teguh, ya jadi harus tegar, tetap gitu ya, jangan sampai berubah-berubah. Disiplin waktu, disiplin rohani gitu ya. Punya keberanian, kalau benar katakan benar gitu, tahu mana waktu yang tepat untuk menyampaikan kebenaran gitu ya. Punya kerendahan hati, rajin mau bekerja keras ya. Rela berkorban, bahkan mau menderita. Artinya menderita itu apa ya? Dalam masa sulit sekalipun itu tetap mau berjuang gitu loh, teman-teman. Punya kesabaran ya, memperhatikan, caring gitu ya, sharing and caring gitu ya. Punya hikmat gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan kemudian segala sesuatu itu diputuskan sendiri. Jadi paling tidak teman-teman masih harus punya waktu untuk bertanya kepada Tuhan gitu ya. Syukur-syukur kok ada waktu untuk puasa gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi ada hal-hal ini menjadi kepribadian yang saya bisa sampaikan tentang pemimpin Kristen gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan dengarkan apa pendapat masyarakat tentang pemimpin. Ini saya coba kumpulkan dari beberapa orang yang ada di sekolah ya. 3. Kalau saya punya pemimpin, saya ingin punya pemimpin yang bertanggung jawab, berdedikasi tinggi, memperhatikan anak buah, dan bisa mengerti mana yang salah, mana yang benar. Itu harapan saya. Iya, ya ini aja hampir seperti yang disampaikan tadi ya, bertanggung jawab, menyatakan kebenaran gitu ya, siap ditegur walaupun ada kesalahan gitu ya, siap gitu ya. Nah ini kalau ini di Satpam, sekarang dari office boy gitu ya. Kalau saya pemimpin yang saya inginkan itu pertama menghargai anak buahnya, melindungi anak buahnya. Ya cukup mengayomi saja lah, nggak perlu intinya nggak perlu pakai emosi untuk agar anak buahnya itu menganggap atasannya itu menakuti anak buahnya. Jadi cukup nggak usah marah-marah. Nah, tanpa marah-marah pun kita itu sudah sungkan untuk melawan dia gitu loh. Ya, jadi kalau dari OB ini mintanya kalau pemimpin itu yang mengayomi, melindungi ya, nggak perlu marah-marah kalau ngasih tahu gitu ya, cukup dengan bahasa yang baik gitu ya, mungkin bisa membuat segan, sungkan gitu ya, jadi orang itu bisa menghargai gitu ya. Oke, ini dari cleaning service ya. 1, 2, 3. Jadi saya kalau ingin punya pemimpin, saya ingin mempunyai pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang bisa menjadikan role model, sehingga bisa memberikan contoh yang baik kepada tim di bawahnya, dan mau bekerja keras dan selalu berinovasi terus gitu, sehingga timnya akan kedepannya akan bisa menjadi maju dan layak untuk bisa dijadikan suatu pemimpin yang memang sebagai contoh yang baik. Saya rasa itu, Mas. Ya betul Pak, makasih Pak, Ya jadi kalau menurut Pak Arista ini ya, Pak Krista ini menjadi pemimpin itu yang adil gitu ya, yang suka memberikan teladan gitu ya, seperti itu. Coba kita lihat. Oke. Nah, kualitas pemimpin berarti beberapa hal ya yang bisa sampaikan adalah berpandangan luas, punya kualitas ini, gitu ya, punya visi. Jadi seorang pemimpin harus punya visi, mau dibawa kemana,
Mau dibawa kemana gitu ya. Hubungan kita kayak gitu-gitu ya. Jadi harus punya kecakapan, punya keterampilan ya, bisa melakukan segala sesuatu ya. Jangan sampai kemudian wah pemimpinku gak apa-apa, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diandalkan, wah repot gitu ya teman-teman ya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan baik ya, cara ngomongnya itu bisa dimengerti gitu ya, nggak belibet-belibet gitu, jelas gitu ya, to the point gitu ya. Kemudian mampu membuat keputusan gitu ya. Jadi ada hal-hal di mana ada sesuatu hal ya harus berani mengambil keputusan gitu ya. Kemudian memiliki rasa humor gitu ya, jadi jangan suka marah-marah terus gitu ya. Kalau di sini kan humor kan ada filter gitu ya. Kalau setiap tugas kan ada bentuk-bentuk humornya ya, kadang lucu-lucu gitu ya tugas-tugasnya ya, segar lah begitu ya. Kemudian bisa marah, boleh marah, tapi untuk alasan dan pada waktu yang tepat gitu ya. Jadi artinya itu apa ya, yang nggak kemudian kayak nggak ada aturan liar gitu, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian menjalin persahabatan gitu ya, kayak lihat kayak tipikal kayak Angelin gitu ya, itu kan dia kan tipikalnya kan kayak sama orang itu kan kayak deket banget gitu ya. Menjalin persahabatan kayak gitu-gitu gitu ya, Alex gitu ya. Semua saya percaya teman-teman pasti punya rasa-rasa inilah ya, punya kebersamaan gitu ya. Kemudian mampu untuk melaksanakan. Jadi benar-benar siap. Ini aku utuslah aku Tuhan, siap gitu ya, ready gitu ya. Nah, jika jadi pemimpin ya ini kita akan lihat dari Mem Gesta ya. Jadi jika jadi pemimpin ini Mem Gesta ini pengen jadi pemimpin seperti apa sih ya, kita lihat contohnya ya. Kalau saya jadi pemimpin, saya akan bersikap tegas, bijaksana dan seadil-adilnya kepada anak buah saya ataupun kepada teman-teman saya. Oke, terima kasih. Bijak, tegas, dan bijaksana seadil-adilnya kepada anak anggotanya. Wah, luar biasa ya. Nah, kita lihat dari Mem Tasa. Mem Tasa gimana Mem Tasa? Kayak. Kalau saya jadi seorang pemimpin, saya akan bersikap bijaksana di dalam mengambil keputusan dan saya akan memberikan peluang, kesempatan untuk anak buah saya berkembang lebih baik. Nah, terima kasih. Hampir sama ya tadi ya. Bijaksana dan lagi kalau pinter nggak dipek sendiri, ternyata juga dia punya kemauan untuk bisa berbagi gitu ya, pemimpin ya. Nah, kita dengar dari Mem Lila ya sekarang ya. Mem Lila ini ada message Ujian ke toilet silakan. Nicholas mau ke toilet ya. Oke. Mem Lila, jika jadi pemimpin seperti apa ya Mem Lila? Oke. Jika saya jadi seorang pemimpin, saya akan jadi pemimpin yang demokratis dan jujur. Alasannya? Alasannya karena supaya saya bisa tahu diri apa yang diinginkan oleh bawahan saya. Jadi demokratis itu perlu, jujur itu penting karena itu menunjukkan integritas. Gitu ya, demokratis dan jujur gitu ya. Jadi bisa tahu apa yang menjadi permasalahan anak-anak bawahannya gitu ya, dan jujur ya menyampaikan apa adanya gitu ya. Nah, kita bisa melihat berarti pembentukan seorang menjadi pemimpin. Nah, inilah persiapannya teman-teman ya. Untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus rela diproses oleh Tuhan ya, harus mau diproses. Karena bila tidak mau dibentuk, maka akan tidak matang kepemimpinan itu gitu ya. Jadi akan menjadi hal-hal yang kurang baik untuk kita bisa sama-sama persiapkan gitu ya. Jadi yang terjadi itu akan muncul ketidak bisa menyesuaikan diri ya. Jadi nggak bisa, pemimpin yang nggak bisa menyesuaikan. Aduh, ketika ditunjuk satu tempat, satu jabatan yang baru dimanapun dia berada, nggak cocok, kamu nggak bisa menyesuaikan gitu ya, nggak bisa fleksibel gitu ya. Atau bahkan kadang-kadang suka mencampuri urusan orang lain ya. Tugasnya belum selesai, tugas orang lain diurusin gitu ya, ada nggak gitu ya. Jadi nggak matang. Jadi ini pemimpin yang bagaimana ini ya, kok seperti ini gitu ya. Kemudian suka menyalahkan orang ya, bukan mencari solusi. Jadi kadang-kadang itu harusnya itu ketika ada permasalahan ya jangan kemudian nyalain orang lain, tetapi coba cari solusi bersama-sama gitu ya. Jadi problem solver gitu harusnya ya. Kemudian tidak mampu menjalin semangat kebersamaan dalam satu tim. Jadi bawaannya itu setiap ada sesuatu bawaannya marah-marah, terus kemudian mengkoreksi gitu ya. Nggak ada refleksi, nggak ada evaluasi, tiba-tiba marah-marah gitu ya. Itu nggak bisa seperti itu gitu ya. Kemudian tidak mampu menangani kritik dan perbedaan. Jadi kadang kalau ada sesuatu hal yang masuk ke satu tubuh organisasinya, dia langsung berpikir yang negatif. Nah, jangan seperti itu. Jadi kritik itu dibuat untuk memajukan kita, mengevaluasi kita juga, gitu ya.
Kemudian kadang-kadang juga suka melontarkan kritik yang tajam, wah kadang-kadang menyakiti hati anggotanya gitu atau sesama teman timnya gitu ya. Nah, kemudian hanya dalam masalah tidak bisa meraih tujuan utama. Kadang-kadang ada juga yang mungkin akhirnya terlalu membawa perasaan gitu ya, kemudian akhirnya malah nggak jadi selesai masalahnya, tapi tambah justru memperkeruh suasana. Nah, untuk itu teman-teman kita harus menyiapkan diri secara mental ya dari perkara kecil ya. Jadi hal-hal yang perlu kita siapkan apa sih? Yang pertama, kerjakan ya pekerjaan yang nggak sederhana atau misalkan katakanlah yang sepele sekalipun lah gitu ya. Karena itu juga bisa melatih hati kita. Walaupun kamu dikasih misalkan contoh di gereja gitu atau di mana kamu berada, suruh buangin sampah gitu atau mungkin suruh bersihkan sesuatu atau ambilkan barang, ini kan sepele sebenarnya ya, tapi itu lakukan karena itu untuk melatih kesediaan kita gitu ya, melatih hati kita. Kemudian mengerjakan setiap pekerjaan sebaik mungkin dengan tekun. Lakukan extra mile gitu ya, lakukan yang terbaik dan lakukan itu seperti untuk kamu lakukan untuk Tuhan gitu ya. Kemudian merawat tubuh dan mengembangkan kebiasaan yang baik. Nah, ini ya harus benar-benar fresh, enggak yang kucel, kumel gitu ya. Jangan seperti itu ya. Di seorang pemimpin harus fresh, harus segar gitu ya. Berpenampilan rapi gitu ya. Mulutnya enggak bau katakanlah gitu, mohon maaf ya. Jadi semua itu juga menjadi satu pembawaan kita secara performance gitu ya. Dan yang berikutnya memperhatikan orang lain, belajar peduli terhadap lingkungan sekitar, gitu ya. Caring, kalau kan jadi pemimpin masa depan punya perusahaan pasti kan punya namanya social community responsibility, community social responsibility, community social responsibility, CSR gitu, CSR gitu ya. Jadi bagaimana peduli. Jadi kamu bangun perusahaan pasti punya CSR-nya itu untuk bisa memperhatikan orang di sekitar. Nah, berikutnya kita akan dengarkan lagi ya, menjadi teladan utama dalam memimpin itu siapa sebenarnya, yang dalam arti kata kalau kita lihat Yesus menjadi teladan itu seperti apa, kita dengarkan sharing lagi. Jadi sebenarnya simple, kepemimpinan itu tinggal melihat teladannya Yesus di Alkitab. Jadi kalau anak-anak muda ingin jadi pemimpin itu sebenarnya emang sesuatu yang sangat alkitabiah. Kenapa? Karena banyak orang-orang tuh dipanggil Tuhan pada masa mudanya. Jadi ya supaya bisa jadi pemimpin ya kenalilah Yesus, kenalilah Tuhan, maka akan muncul kepemimpinan dalam dirimu. Ingat, firman Tuhan berkata, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Ya, kepala bukan ekor. Jadi kau akan memimpin. Itu panggilan setiap orang untuk memimpin. God bless you. Ya, jadi menjadi seorang pemimpin itu teladannya Yesus. Ya. Jadi bagaimana Yesus ya ada itu kita harus juga membangun iman kita, ya, bukan menjadi seekor, bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala, jadi ya teman-teman ya. Dan untuk kita bersiap diri secara iman menjadi pemimpin Kristen ini apa? Ya pemimpin dan doanya. Sudahkah kamu berdoa? Adakah waktu khusus berdoa? Adakah waktu khusus dengan Tuhan? Pemimpin dan waktu-waktunya, waktunya digunakan untuk hal yang efektif, yang efisien, bukan untuk membuang waktu bahkan ya. Yang berbuang percuma ya, pemimpin dan bacaannya yang dilihat, yang dikonsumsi gitu ya, apa ya, video-video apa, bacaan-bacaan apa, gitu, firman Tuhan kah atau novel atau apapun itu yang benar-benar bisa membangun iman kamu. Kemudian pemimpin dan uangnya, bagaimana seberapa persen yang kita miliki apakah digunakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk gereja, untuk sosial kah, atau kita hambur-hamburkan. Nah, itu kita harus melihat dari sisi itu. Nah, jadi untuk kedepannya teman-teman ya, jadi pasti kita akan belajar bersama-sama bahwa pemimpin Kristen itu punya visi dan misi yang jelas, ya. Jadi mempunyai hubungan dengan orang lain yang positif, gitu ya. Dan juga bisa mengkomunikasikan apa yang menjadi tugas tanggung jawabnya di dalam sebuah organisasi, komunitas, punya perencanaan ya yang benar gitu ya dalam melaksanakan semua hal kegiatan program di dalam kehidupannya, dalam organisasinya, dalam komunitasnya gitu ya. Kemudian punya pengembangan pelaksanaan prosedur pelaksanaan, punya evaluasi, punya penilaian ya, punya refleksi ya gitu ya. Jadi oh aku kurang apa ini ya, harus terima. Kalau ada teguran, ada masukan harus terima, gitu ya. Dan kemudian mampu juga untuk bisa merekrut dan mengembangkan personel. Jadi teman-teman punya bentuk regenerasi, gitu ya. Jadi jangan kalau sudah dipilih itu terus saja. Makanya dimanapun berada selalu ada waktu di mana pemimpin itu bisa berganti, gitu ya. Tiap 5 tahun kah, 2 tahun kah, itu ada waktu, ada masanya. Ya. Nah, teman-teman, ini bisa kalian screenshot ya, bisa kalian foto.
ke depan nanti bulan Maret ya, mulai minggu kedua gitu ya kalau nggak salah, itu akan ada PTS ya. Kalian diminta untuk membuat laporan studi kasus ya. Jadi yang lalu kan teman-teman sudah apa ya, diminta untuk coba ngelihat kira-kira kasus-kasus apa nih yang lagi tune in gitu ya, yang lagi turn in di Indonesia. Nah, ini kali ini kalian akan ada PTS kolaborasi ya, PKN, PGBI dan PDIPRO ya. Yaitu terkait dengan identifikasi penanganan kasus yang terjadi selama new normal dan masa pandemi COVID-19 ini gitu ya. Jadi kalian diminta untuk membuat laporan, teman-teman, laporan analisa sebuah kasus gitu ya. Jadi hal apa yang terjadi di lapangan itu seperti apa, cari datanya gitu, cari datanya, terus kontribusimu apa gitu ya, solusinya apa gitu ya. Nah, nanti akan dikumpulkan di Google Classroom PDIPRO pada tanggal 4 Maret jam 3 sore ya. Nah, satu kelompok 2 sampai 3 orang ya. Jadi silakan kelas 11 IPS 1 bisa membuat kelompok 2 sampai 3 orang ya, 2 sampai 3 orang. Nanti sore ini nanti teman-teman atau besok lah ya, paling lambat Jumat besok bisa kalian jam 3 sore ya, bisa kalian kasih ke Mister ya. Ini ketua kelasnya siapa ya? Halo? 11 IPS 1 ketua kelasnya siapa? Alvin ya? Saya, Mister. Siapa tadi? Saya. Walter ya, bukan? Siapa? Iya. Oh ya, Walter ya. Ini Walter dibantu Mister untuk line ke Mister ya, Walter. Nama-nama kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dibagi 2 sampai 3 orang ya. Silakan kalian membagi diri untuk kita bisa membuat laporan studi kasusnya ini. Nah, bentuk laporannya seperti ini ya, bisa kalian screenshot. Nanti minggu depan Mister akan kasih panduannya jelas di Google Classroom. Jadi minggu depan kalian bisa mulai cari-cari fakta dan sebagainya yang ada di lapangan gitu ya. Jadi hanya 4 poin saja. Jadi yang pertama ada informasi berita gitu ya. Jadi ada berisi informasi berita yang up to date gitu ya. Yang ini dibahas, berikan gambar yang mendukung ya. Tulisannya juga sumber beritanya gitu ya. Kemudian B, permasalahan terjadi. Yang permasalahannya apa gitu ya. Kamu bisa munculkan gitu yang terjadi, masalahnya kayak gimana sih? Kemudian bisa buat di dalam paragraf, juga bisa disertai gambar gitu ya. Kemudian solusi yang diberikan gitu ya. Nah, apa yang jadi solusinya ya, bisa kamu munculkan di sana. Terus kontribusi siswa bagi bangsa dan negara Indonesia, apa yang bisa kamu berikan gitu ya sebagai seorang siswa dalam membangun bangsa negara, khususnya terkait dengan masalah tersebut ya. Jadi kalian bisa buat bahas di sana gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Minggu depan Mister akan kasih contohnya juga di Google Classroom. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Misalkan ini ya. Ini contoh kasus yang dimunculkan kakak kelas kalian. Nah, di sini dia temukan angka KDRT di Indonesia meningkat sejak pandemi COVID-19. Nah, kita lihat ya. Nah, ini tulis bentuk formatnya ya. Kemudian nah ini ya. Jadi informasi beritanya, gambarnya ya, ditulis gambar 1 KDRT gitu ya gambarnya. Kemudian beritanya seperti apa? Kamu bisa copy paste ya, bisa copy pastekan gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman, setiap berita diberikan sumber. Berita sumbernya di mana? Kalian dapat dari mana itu? Yang kamu masukkan ya. Kemudian permasalahannya apa? Nah, dari berita tersebut apa yang menjadi masalah ya. Nah, contoh-contoh gambarnya apa? Masalah finansial gitu ya. Tulisin gambarnya ya, gambar 2 apa ya. Nah, kita nggak seperti karya tulis yang ada di dalam tesis atau apa ya, ini hanya laporan sederhana saja. Jadi kalian buat di situ ya. Nah, gini-gini teman-teman. Kemudian solusinya apa dari permasalahan tersebut? Solusinya apa? Yang kalian coba keluarkan apa yang menjadi kalian sebagai seorang pemimpin ya, problem solvernya apa gitu ya. Nah, dilihat di situ. Terus kontribusi kita sebagai bangsa Indonesia apa ya, dalam melihat masalah-masalah yang terjadi itu seperti apa gitu ya. Nah, kayak gitu-gitu. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Ada lagi. Kemarin juga dimunculkan ketika masa pandemi itu ternyata juga ada permasalahan tentang banjir. Nah, ini tahun lalu juga ada banjir gitu ya. Nah, seperti ini. Masa pandemi juga ada banjir ya. Ini nah seperti ini. Ya, ada tipe-tipe seperti itu. Ada sumbernya juga gitu ya. Jangan lupa.
kemudian permasalahannya gimana yang terjadi. Nah, seperti ini. Nanti Mister akan kasih contoh, beberapa contoh teman-teman ya, yang sudah dikerjakan kakak kelas kalian untuk menjadi gambaran ya, gambaran tentang bentuk laporannya ya, bisa kalian lihat di Google Classroom. Nah, tugas fungsi PTS kolaborasi ini adalah kita sebagai pemimpin riset itu apa yang bisa kita berikan sebagai ya, mungkin kita nggak terjun secara langsung ya, tetapi kita bisa menganalisa dari kasus-kasus yang terjadi itu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita berikan sumbangsih saran dan masukan kepada bangsa dan Indonesia gitu, kayak gitu-gitu. Oke, dari sini ada pertanyaan teman-teman yang mau ditanyakan, silakan. Apakah cukup jelas? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Dari Michelle ada pertanyaan, Michelle Clara. Any question? No? Sekelompok berapa orang, Mister? Sekelompok 2 sampai 3 orang, ya, 2 sampai 3 orang. Oke, Mister. Thank you. Oke. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Any question? Yuk, sambil dibuka kameranya guys, supaya Mister juga tahu kalian memperhatikannya bagaimana. Silakan dibuka kameranya. Ya, oke. Dari Pak Ketua, ada pertanyaan kah Pak Ketua? Walter? Cukup ya. Nanti panduannya minggu depan Mister akan kasih di Google Classroom ya guys. Jadi minggu depan kalian bisa mulai lihat panduannya. Dan Jumat tolong teman-teman bisa mulai hari ini bisa report ke Walter ya. Bisa report ke Walter sejumlah teman-teman kalian untuk bisa diserahkan kelompok-kelompoknya ke Mr. Tri gitu ya. Karena nanti kedepannya bentuk kolaborasi ini akan berujung pada bentuk podcast ya. Podcast yang akan kalian lihat bersama-sama ya, untuk bisa mencermati terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan gitu ya. Nah, ke depan podcastnya seperti apa, teman-teman nanti bisa melihat ya di Instagram gitu ya. Di Instagram PD Pro 11 gitu ya. PD Pro 11 yang sudah ada terkait dengan podcast kita gitu ya. Podcast-podcast yang sudah dibuat kakak-kakak kelas kalian ketika mereka mengamati atau menyampaikan terkait dengan podcast mereka ya. Nah, saya akan lihat dulu contohnya supaya kalian juga punya pemahaman yang sama. Ini masih agak ke bawah. Nah, ini dia. Sebagai contoh, misalkan ini ya, nanti itu PTS-nya kalian buat laporan, nanti podcastnya kalian buat ini, itu PTS-nya buat podcast. Nah, gini misalkan contoh ya, beberapa video yang dipakai teman-teman kakak kelas kalian. Nah, ini podcast-podcast seperti ini. Kalau tadi ada yang menyampaikan tentang banjir ya, tentang tentang KDRT begitu ya, itu juga ada yang bisa disampaikan. Contoh misalkan ini ya. Ini podcast tentang masalah yang terjadi stres. Selamat datang di video podcast pertama kami, The Double Checks. Nama saya Jennifer dan ini teman saya, Felicia Jen. Kali ini di video pertama kami, kita mau ngapain sih, Val? Nah, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Atau mungkin kita bisa lihat lagi ya. Tadi bicara tentang banjir ya. Nah, ini bicara tentang banjir ya, masalah yang banjir yang tadi ya.
mencoba untuk menghidupkan ekosistem di sekitar bantaran sungai. Nah, Soalnya ini Anies Baswedan terkait tuh dengan mau katanya sih permasalahan mencetus program yang tadi ya. naturalisasi sungai. Jadi akan Ya, ada pemerintah juga punya. Jadi akan ada kesinambungan teman-teman ya. Jadi laporan yang kalian buat sekarang ini itu nanti akan dipakai lagi menjadi bahan untuk podcast kalian di PAS ya. Sebagai pemimpin Kristen itu kita menyikapinya gimana sih ya gitu-gitu. Banyak masalah yang kamu bisa munculkan gitu ya. Yang kamu bisa munculkan terkait dengan hal-hal yang terjadi di lapangan gitu ya. Apakah tentang Omikron gitu ya, apakah tentang penggunaan vaksin booster gitu ya, menyikapi vaksin booster gitu ya. Kalian bisa analisa sendiri gitu ya, bisa kamu munculkan gitu ya untuk identifikasi dalam permasalahan sehari-harinya gitu ya. Yang lalu kan teman-teman sudah membuat ya, jadi sudah Mister kasih beberapa contoh ya yang sudah kalian eksplorasi tahap pertama ya. Ini bisa kalian lihat lagi ya. Contoh-contohnya kan banyak kasusnya gitu ya. Kan ini teman-teman sudah buat nih. Persiapan pembukaan PTM bagi sekolah, kasus bully media sosial, penggunaan vaksin COVID dan booster, munculnya kasus Omikron di Indonesia, terjadinya bencana alam gitu ya. Teman-teman sudah buat ini. Nah, ini bisa kalian munculkan lagi gitu ya. Bisa kamu pakai lagi nggak apa-apa. Oh, Mister pakai ini punya aku nggak apa-apa gitu. Atau kan sudah ada atau misalkan contoh teman-teman kemarin misalkan contoh ini, misalkan ini ada temanmu ini juga permasalahan muncul kasus Omikron di Indonesia, dia sudah punya datanya, isi beritanya apa, alasan memilih permasalahan tersebut apa, sudah ada gitu. Tinggal kamu nanti bisa melihat kembali ya kasus-kasus yang lain mungkin mau dipakai lagi atau tidak. Nah, kasus bully media sosial misalkan mau ambil ini boleh, terserah teman-teman mau pakainya gimana gitu ya. Jadi mau pakai kasus yang baru sesuai dengan kesepakatan kelompok atau kasus yang pernah kamu buat waktu eksplorasi. Nah, ya. Kita kan sudah melakukan exploring ya. Nah, kali ini kita masuk masa planning. Sekali lagi kan kalau misalnya ngasih pembelajaran kan learning cycle tetap jalan. Jadi learning cycle exploring sudah jalan, kita masuk ke planning ya. Oke. Jadi minggu depan Mister akan kasih panduannya di Google Classroom. Jika tidak ada pertanyaan, teman-teman bisa WA Mister kalau suatu saat ada pertanyaan. Nanti besok Walter tolong Mister dibantu nama kelompoknya ya. Oke, Walter? Oke, thank you so much ya, sudah dibantu ya. Baik, mungkin sekian saja untuk materi kita hari ini untuk Christian Leadership, teman-teman.